Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut teknik divide and conquer. Ya, yang kita bahas sekarang pertama yaitu merge sorting. Ya, teknik pengurutan data. Ini kita mulai ya, langsung. Di sini bisa kita lihat ya algoritmanya, perintahnya. Nah, ini prinsip kerjanya seperti ini. Ya, ini untuk mengurutkan data sama aja sih, merge sorting, quick sorting, apapun sorting ya untuk mengurutkan data dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Tapi contoh kali ini kita pakai yang mengurutkan ascending ya, dari kecil ke besar. Nah, ini gambarnya bagannya. Nah, penjelasannya gimana? Oke, kita mulai ya. Contoh pertama. Misalnya kita punya deret seperti ini, 22, 10, 15, 3, 8, 2. Nah, ini kan belum berurut nih. Ya, belum berurut. Kita sebagai manusia, kita makhluk cerdas, kita bisa di luar nalar bisa mengurutkan ini. Ya, misalnya 22, 10, 15, 3, 8, 2. Urutkan dari kecil ke besar. Langsung aja kita bisa 2, 3, 8, 10, 15, 22. Langsung kan? Apakah komputer bisa seperti itu? Tidak bisa. Ya, komputer itu cepat iya, emang cepat dia, secepat apa pokoknya kurang dari 1 detik dia bisa udah kerjain, tapi dia nggak punya, istilahnya nggak punya nalar untuk berpikir ya. Jadi gimana caranya kemampuan komputer yang cepat ini kita tanamkan algoritma algoritma yang kita tanamkan ke bahasa pemrograman sehingga komputer tersebut bisa mengerjakan tugas yang sesuai dengan algoritma yang kita masukkan tadi di dalam bahasa pemrograman. Nah, dalam hal ini kita coba menelaah ya, mempelajari algoritma merge sort atau metode atau teknik merge sort. Ya, caranya seperti ini. Ini kita bawa ke tengah dulu. Ya. Prinsipnya kalau ada deret angka begini, kalau merge sort itu dibagi dua. Pertama dibagi dua. Nah, namanya juga divide and conquer ya, dibagi dua. Sampai sini cukup enggak? Sampai sini dibagi masing-masing. Sekarang udah ada 2 kelompok nih, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A dibagi 2 lagi, terserah mau antara satu ini 2 boleh, atau ini 2 ini 1 boleh. Begitupun yang kelompok B ya, misalnya kita ambil lah ya 2 dan 1, kita pecah juga ini juga ya, 2 dan 1 ya. Sekarang kita punya kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Sampai sini udah cukup? Belum, dipecah lagi sampai sekecil-kecilnya. Akhirnya ini yang kelompok A dipecah lagi. Nah, sekarang tinggal udah sendiri-sendiri nih. Yang ini pun sama. Yang kelompok C dipecah lagi. Nah, seperti ini. Ya, kalau komputer harus segitu, ribet ya. Kalau manusia sih tinggal udah pecah aja sekaligus. Ya, atau urutkan langsung. Kalau komputer nggak bisa. Komputer ada tahapannya. Ya, walaupun kelihatannya pinter, padahal komputer itu prosesnya lama. Prosesnya panjang, tapi pengerjaannya cepat. Nah, itu. Baru kita bandingkan. Sekarang kita punya angka pertama, digit A, B, C, D, E, F. Ya. 22 dengan 10. Dibandingkan kecilan mana? Kecilan 10 ya udah taruh sini. Nah, dan ya seperti ini. Berikutnya kita bandingkan lagi. Sekarang kelompoknya kelompok A dan kelompok B. Kelompok A dan B kita bandingkan. Kelompok A ini kelompok B. Kita bandingkan. Apakah 15 lebih besar dari 10? Kalau ya, nah, kita selipkan aja di sini. Nah, udah jadi. Ya, seperti ini. Ya, jadi dibandingkan satu-satu. Berikutnya kelompok A udah, kita punya kelompok B, C, dan D. Ya, ini kan tadi kelompok awalnya satu kelompok nih. Nah, sekarang kelompok yang kedua kita kerjain lagi. 3 dengan 8.
3 dengan 8 nggak ada perubahan ya. 3 tetap di depan, 8 tetap di belakang. Jadi kita naikin lagi. Ya, sekarang kita bandingkan kelompok B dan kelompok C. Ya. 3 dengan 2, ternyata 2 lebih kecil. Karena lebih kecil berarti 2 diletakkan sebelum angka 3. Udah, seperti ini. Ya, balik lagi ke semula. Sekarang kita punya kelompok A dan kelompok B. Kita bandingkanlah satu-satu. Ya, misalnya kita bandingkan satu-satu ya. 10, kita angkat dulu yang depan-depan, angka terdepan dengan angka yang terdepan. 10 dengan 2, kecilan yang kecil maju 2. Ya. Berikutnya bandingkan lagi. Ini udah enggak ada, kita bandingkan lagi dengan ini. 10 dengan 3, kecilan 3. Bandingkan lagi dengan ini. 10 dengan 8, ya kecilan 8. Ya. Berikutnya ini udah nggak ada pembanding lagi, ya udah tinggal turun. Ya, udah turun 2, 3, 8, 10, 15, 22. Prosesnya panjang, bertele-tele, tapi berhubung komputer itu cepat, nggak sampai 1 detik, nggak sampai setengah detik, udah selesai. Ya, kalau manusia pinter, punya cara lebih cepat, punya proses yang lebih cepat, proses di luar nalar ya. Tapi begitu dikasih angka, misalnya ini kan masih 6 deret ya, 6 deret angka. Coba dikasih 100 atau 1000 deret. Nah, disitulah manusia tetap bisa, tapi disitulah lama manusia. Pasti ngurutinnya lama. Nah, gimana caranya supaya cepat mengurutin 100 deret atau 1000 deret atau 1.000.000 deret supaya cepat? Pakai komputer. Ya, berhubung komputer nggak bisa, kita ajarinlah algoritma ini ke komputer, kita tanamkan di pemrograman, ya, di listing program. Jadi biar komputer yang kerja. Ya, jadi komputer ingat sebagai alat. Ya, komputer sebagai alat untuk mempermudah kerja manusia. Ini contoh pertama. Ya, berikutnya contoh kedua. Ya, ada angka lagi nih. 5, 7, 3, 2, 4. Sama kayak tadi, kita bagi 2 dulu. Boleh 2 dengan 3 atau boleh 3 dengan 2. Terserah yang mana. Kita ambil 3 dengan 2 ya. 3 dengan 2. Ya. Berikutnya dipecah lagi. Ya. 2 dengan 1. Terus yang kelompok B 1 dengan 1. Pecah lagi karena di sini masih ada yang berdempetan ya. Nah, kita geser aja. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya ya, kita bandingkan yang ini. 5 dengan 7, kecil mana? Kecil yang turun duluan. Ya, berikutnya 7. Ya. Berikutnya ini. 5, 7 dengan 3 kita bandingkan. 5 dengan 3. Kecilan mana? Yang kecil taruh di depan angka lawannya. Nah, ini 3, 5, 7. Ya. Kelompok A sudah urutan. Berikutnya yang ini. Ini nggak usah dihitung lagi ya. Mau dibandingkan kayak gimana pun ya tetap hasilnya pasti 2 dan 4. 2 duluan baru 4. Ya, balik lagi ke sini. Sekarang kita punya 2 kelompok lagi, balik lagi ke semula, kelompok A dan B. Kita bandingkanlah di sini. Kalau mau langsung bandingkan nggak bisa ya, misalnya nih mau dibandingkan. Nah, ini kan kecil nih, taruh aja di depan. Hasilnya ngaco. 2, 4, 3. Padahal 4 lebih besar daripada 3. Ya kan, hasilnya ngaco. Makanya harus dibandingkan satu persatu. Ya, pertama ini dulu. 3 angka di depan dengan angka di depan. 3 dengan 2 kecilan mana? Kecilan 2, yang kecil terdepan. Ya. Berikutnya 3 bandingkan dengan yang sebelahnya, angka berikutnya 4. Ternyata 3 lebih kecil, taruh setelahnya 2. 4 turun, nggak ada lawannya, lawan terbaru adalah 5. 4 dengan 5 kecilan mana? Kecilan 4. 4 turun. Ya. 5 nggak ada lawan, ya udah, karena nggak ada lawan, lawannya temannya sendiri.
kecilan mana ya 5. Setelah itu yang terakhir 7. Ya, udah selesai. Ya, 2, 3, 4, 5, 7. Ini contoh 2. Ya, nah, saya harap udah paham. Nah, berikutnya kalau mungkin ada pertanyaan, gimana kalau angkanya ada yang kembar 2, kembar 3, atau kembar 5, itu gimana caranya? Nah, ini kita masuk ke contoh 3. Ya, contoh 3. Nah, ini angkanya kembar ini kita pakai hari ulang tahun, hari lahirnya, hari kemerdekaan ya, 17 Agustus 1945 ya, 17/08/1945. Nah, ini kan ada yang kembar nih, 1 ya, ada 1 dengan 1. Sama prosesnya. Ini kita bagi 2. Udah jadi 2 kelompok. Berikutnya kita pecah lagi. Nah, kita pecah lagi seperti ini. Berikutnya udah cukup belum? Kita pecah lagi. Ya, seperti itu. Baru dibandingkanlah ini ya, terus ini, terus ini. Ya, terus kelompok yang sebelahnya. Ini dulu. Terus ini. Terus ini. Ya. Pertama, 1 dengan 7. Kecilan mana ya? 1. 7 masuk. Ya, berikutnya 0 turun. 1 dengan 0 kecilan mana? Kecilan 0. Berarti karena 0, siapa yang lebih kecil itu taruh yang di paling depan, 0. Nah. Ya. Berikutnya ini bandingkan dengan ini. Ya. 0 dengan 8 tetap 8 paling kecil, dengan 1 7. Nah, ini langsung. Ya, udah berurutan nih. Ya. Berikutnya yang kelompok B. Kita bandingkan dulu 1 dengan 9. 1 dengan 9 ya kecilan 1. Ya, berarti dia yang diletakkan di sebelah kiri. Nah, 9. Berikutnya 1 9 dengan 4. 1 dengan 4, ya, saya tandain dulu. Ya, 1 dengan 4 yang kecil mana ya? Kecil tetap 1. Ya. 4 tahan di sini. Berarti kan kita bandingkan 4 dengan 9. 4 dengan 9 yang kecil mana? Yang kecil 4. Yang 4 taruh di samping kirinya 9. Nah, seperti ini jadi. Ya, berikutnya 149 ya dibandingkan dengan 5. 1 dengan 5, 1 yang menang tetap. 4 dengan 5, 4 lebih kecil, 4 yang menang tetap. Ya. 9 dengan 5, 5 yang lebih kecil. Karena lebih kecil taruh di sebelahnya sini. Terus ya. Nah, udah berurutan nih. Sekarang kita punya 2 kelompok yang berurutan. Ya. Tadi kan dibagi 2 kelompok tapi masih random. Sekarang udah 2 kelompok dan sudah tersusun secara ascending. Berikutnya angka depan dengan depan. Depan dengan depan. Ya. 0 dengan 1 ya 0 yang menang. 1 tetap. Berikutnya ini 1. 1 dengan 1 menang mana? Kecilan mana? Ya, berhubung sama ya kita bebas mau turunin 1 yang A atau 1 yang B, ya bebas sama aja hasilnya. Misalnya kita turunin yang B. Ya. Berikutnya 1 nggak ada lawannya, turunlah 4. 1 dengan 4 kecilan mana? Kecilan 1. 1 yang turun. Berikutnya 4 nggak ada lawan, 7 turun. 7 dengan 4 kecilan mana? Kecilan 4. Ya, 4 turun. Berikutnya 7 nggak ada lawan, 5 yang maju. Ya, 7 dengan 5 kecilan mana? Kecilan 5. 5 turun. Sekarang 7 yang nggak ada lawan. Ya, berikutnya 9. 7 dengan 9, 7 yang kecil, 7 yang turun. Ya, 9 nggak ada lawan, lawan satu-satunya terakhir 8. Dibandingkan yang kecil mana? Yang kecil yang turun. Nah,
ya, 01145789. Ini udah jadi nih merge sort ya. Jadi dari saya cukup sekian. Ini tentang pembahasan tentang merge sort, algoritma penyortiran, algoritma pengurutan data merge ya. Jadi kalau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di share. Ada yang mau ditanyakan silahkan di komen, atau ada yang mau nanya mau join grup logika, mau join grup di luar kampus ya, membahas logika algoritma, silahkan DM saya ya. Like, comment, share, dan subscribe video ini. Dari saya cukup sekian ya. Kita tanda dulu ya, merge sorting ini oke, udah selesai ya. Berikutnya kita ke quick sorting di video berikutnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.